Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahim rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kali marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ternyata takdir Allah atas kita pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 27 28 Januari 2023. Di waktu subuh kita ditakdirkan oleh Allah ternyata sholat berjamaah subuh di Masjid Ar-Rahim ini. Semoga amal ibadah kita pada pagi hari ini dan amal-amal ibadah kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah pengajian kita pagi hari ini bermanfaat, mendapatkan ridho Allah, dan insya Allah juga menjadi aktivitas yang terhitung sebagai amal ibadah kita semua yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai pengajiannya. Materinya itu sepele tapi butuh agak mikir dikit gitu. Agak mikir dikit, kita main analogi, kita pakai logika juga. Materi kita pagi hari ini adalah salah satu ayat yang tercantum dalam Al-Quran dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. Dan materi satunya lagi adalah hadis yang sudah saya buka di sini. Riyadhus Shalihnya sudah saya buka. Intinya begini. Materi pagi hari ini bisa diberi tema usaha-usaha konkret, upaya-upaya konkret real untuk berusaha membuat alam kubur kita nyaman gitu. Jadi bukan alam akhirat tapi alam kubur. Kalau yang saya pahami tampaknya alam kubur dari ayat itu dan dari hadis ini, bukan alam akhirat. Kalau alam kubur itu berarti sekarang ini alam dunia, lalu nanti kita mati, masuk ke alam kubur, lalu nanti dari alam kubur dibangkitkan. Dibangkitkan lagi itu namanya alam akhirat. Berarti alam kubur itu antara alam dunia dan alam akhirat ini namanya alam kubur. Dan ternyata ada kehidupan di situ. Saya semakin yakin bahwa ada kehidupan di alam kubur itu. Ya banyak yang sudah mengalami, ya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului wafat, mereka sudah berada di alam kubur, sedangkan kita masih di sini. Nah, ternyata ada upaya-upaya real, upaya-upaya konkret, terukur, bisa diperkirakan gitu, supaya kehidupan kita di alam kubur itu nyaman. Nah, yang pertama materi pertama, untuk yang kebetulan ngasto Al-Quran atau ngasto HP dan di dalamnya ada Al-Qurannya, silahkan lihat surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. Surat Al-Munafikun itu surat yang ke-63 dalam Al-Quran. Ayatnya ayat yang ke-10. Untuk Quran Mushaf itu ada di halaman, sebentar,
ada di halaman 555 yang Quran Mushaf yang begini 555. Untuk Quran yang HP ya berarti menyesuaikan, dibuka dulu Qurannya, lalu dicari hadis urutan surat yang ke-63 namanya surat Al-Munafikun, lalu ditekan, diketuk, lalu muncul suratnya, dibawa turun ke bawah sampai ketemu ayat yang ke-10. Surat Al-Munafikun itu berakhir sampai ayat 11. Nah, ini yang kita bacakan ayat yang ke-10. Baik, sekarang saya bacakan dulu ayatnya, nanti kita cermati. Kita cermati bersama. Kalau ada yang ingin berkomentar langsung, sangat ditunggu dan sangat dipersilahkan. Kalau yang langsung aja angkat tangan, bisa memberikan komentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Artinya mohon maaf kalau tidak begitu tepat ya, karena saya ini tidak ada terjemahnya, saya hanya menerjemahkan secara gerambiangan aja. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Kami di sini kami Allah ya, jadi dan infakkanlah dari apa-apa yang telah kami rizkikan untuk kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, maka kemudian orang yang mati tadi itu, yang menemui kematiannya di antara salah satu di antara kalian tadi itu berkata dan dalam rangka menyesal itu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan mbok saya ini, kematian saya ditangguhkan, jangan sekarang, tapi diundur, kematian saya tuh diundur sehari atau 2 hari, 1 pekan atau 2 pekan, 1 tahun atau 2 tahun, 10 tahun atau 20 tahun, agar fa'as-sodaqah wa akum minas solihin, sehingga aku bersedekah dan aku akan menjadi orang yang solih. Jadi ayatnya semacam itu. Sekarang kita bahas nih. Jadi ayat ini saya meyakini orangnya itu masih berada di alam kubur. Jadi sudah diingatkan oleh Allah untuk berinfak, menyampaikan hartanya dari apa-apa yang telah dirizkikan oleh Allah kepadanya sebelum orangnya ini mati. Nah, ternyata setelah mati dia belum bersedekah. Sama-sama saling mengingatkan ya, sama-sama saling mendoakan yang baik untuk kita semua. Jadi dia belum bersedekah dan belum solih, lalu mati. Nah, setelah mati dia tahu di alam kubur itu ternyata alam kubur seperti ini ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, gelo aku, menyesal aku, mengapa dulu aku tidak melakukan aktivitas sedekah, dan mengapa aku tidak menjadi orang yang solih. Ya Allah, setelah aku tahu bahwa kehidupan alam kubur itu kayak gini, ya Allah, aku minta dong kematianku ditunda, tolong aku dikembalikan lagi ya Allah ke alam dunia. Sungguh aku tidak akan bohong dan aku tidak berani bohong kepadamu ya Allah. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang solih.
Setelah aku tahu ternyata orang-orang yang bersedekah dan orang-orang yang solih itu ketika hidup di dunianya, hidupnya di alam kubur sekarang nyaman. Sekarang aku tidak nyaman ya Allah, karena aku tidak melakukan dua aktivitas itu. Ya Allah, tolong dong aku dibangkitkan lagi, dikembalikan ke alam dunia. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu apakah ada orang yang dikembalikan ke alam dunia atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Dari ayat ini saya semakin yakin bahwa doa ketika sholat jenazah itu tidak main-main. Saya sebenarnya sudah lama ayat ini saya sudah hafal lama. Ayat ini surat Al-Munafiqun itu sudah hafal lama saya. Sejak SMP dulu tahun 82 udah hafal. Terus sholat jenazah juga doa-doanya sudah hafal. Tapi mikir kayak gini baru kemarin itu kok. Nggih, oh berarti nek sholat jenazah itu berarti serius ya. Coba gini ya, monggo diingat-ingat kembali. Sholat jenazah itu urutannya ada 4 kali takbir. Takbir pertama itu mengucapkan surat Al-Fatihah. Jadi sholat jenazah itu takbir pertama Allahu Akbar, lalu membaca surat Al-Fatihah sampai selesai, waladhdallin amin. Lalu takbir kedua Allahu Akbar, lalu membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid. Lalu takbir lagi Allahu Akbar. Di takbir yang ketiga itu ada doa yang begini, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada 4. Boleh berhenti sampai di situ boleh, lalu langsung melanjutkan ke takbir keempat boleh. Tetapi sebenarnya ada doa yang lebih panjang. Dan saya niteni itu kalau ada orang yang takbir ketiganya doanya panjang, mungkin karena sangat emosional dengan jenazahnya itu. Mungkin kenal, mungkin akrab, mungkin saudaranya sendiri, mungkin bestinya itu akrabnya dia. Sehingga ketika menyolatkan itu doanya panjang yang takbir ketiga itu. Allahu Akbar, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wabdil hudaron khairam min darihi wa ahlan khairam min ahlihi wa zaujan khairam min zaujihi wa nakihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas Allahumma silhu minal khotoya bil ma'i wa salji wal barad. Dan masih panjang kalau mau. Kalau masih panjang lagi, makanya ada yang takbir kedua itu duawa banget. Setelah dilihat, oh imame kuwi sing sedok, oh sangat kenal, akrab, saudaranya, jadi mendoakannya serius sekali. Nah terjemahannya, yang ketujuh tadi yang terjemahannya ya, Allahumma bil daron khairam min dari. Ya Allah, gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada rumahnya ketika dia hidup di dunia. Wa ahlan khairam min ahlihi, dan gantilah keluarganya dengan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya ketika hidup di dunia. Dan gantilah pasangannya dengan pasangan yang lebih baik daripada pasangannya ketika dia hidup di dunia. Maka terus sudah Gojek kemarin itu, oh berarti ya Pak, kita sudah bosan dengan pasangan kita, mending meninggal aja ya. Ya silahkan ya. Nanti kan didoakan semoga pasangannya lebih baik daripada pasangan di dunia itu. Ya monggo nek Bapak Ibu pun bosan kalih garwane nggih, sedo mawon. Niki mungkin awan niki sedo. Nah, jadi dari doa ini saya semakin yakin bahwa di alam kubur itu ada rumah.
ada rumah, ada keluarga, ada masyarakat gitu di alam kubur. Saya meyakini seperti itu sekarang ini. Ini baru kemarin ya, baru 1 bulan terakhir ini saya mikir itu. Karena mikir ayat ini, terus mikir doa ketika kita sholat jenazah itu. Oh, berarti ada rumah ya. Kalau di alam akhirat ada rumah. Di Quran kan ada. Di Quran tuh ada yang kata-kata yang menunjukkan kata rumah. Oke ya. Kalau mau lihat ayatnya ayatnya itu ada dalam surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat yang ke-11. Itu nanti ada kata-kata rumah di situ. Yang minta dibangunkan rumah itu istrinya Raja Fir'aun, namanya Siti Asyah. Ayatnya gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa daraballahu mathalal lilladzina amanum ra'ata fir'aun idz qalat rabbibni li indaka baitan. Ada kata-kata baitan. Baitan itu rumah. Fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ayatnya seperti itu. Surat At-Tahrim ayat yang ke-11. Jadi di surga itu besok ya ada rumah. Di alam kubur juga ada rumah. Cuma kalau yang di alam akhirat itu dasarnya ayat Al-Quran. Kalau yang di alam kubur dasarnya dalilnya hadis Nabi, doa ketika kita sholat jenazah tadi itu. Nah, terus saya mikir, ada orang yang meninggal masuk alam kubur, lihat, wah rumahnya sana kok bagus ya Allah, rumahnya itu ya bagus, wah itu tetanggaku ya bagus sih ya Allah, mereka kok nyaman-nyaman gimana? Wah mereka infak, mereka sedekah. Lah kamu dulu, wah aku lupa ya Allah, mbok dihidupkan lagi toh ya Allah, ya Allah. Kalau aku tahu kayak gini kehidupan alam kubur, wah pasti aku akan bersedekah sebanyak-banyaknya itu. Gitu. Jadi simpulan saya itu, sedekah itu adalah aktivitas yang sangat penting untuk membangun rumah, membangun kehidupan yang nyaman di alam kubur. Berarti simpulannya lagi dengan kalimat yang lain, alam kubur itu butuh modal. Butuh modal uang, betul-betul modal uang. Coba sekarang yang siapa ya sing nggo HP ya, ini jangan anak-anak, Mas Rian aja lah. Waktu di situ, saya mintanya Pak suruh ngitung itu loh, Mas ngasih HP, betul. Ini pun kok hitung dewi mawon. Sekarang kalau ada orang sehari infak 20.000 tiap hari 20.000 tiap hari. Ahad infak 20.000, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad lagi 20.000 tiap hari. Setelah itu terus tiap hari terus sampai setahun tidak pernah bolong. 20.000 kali setahun. Ketemunya lah saya butuh kalkulator wanu jane. Pinten? 700 tepatnya kan 365. 730 nggih. 7.300.000. Iya toh. 7.300.000 ya. Terus sekarang saya tanya, rumah di Geraha Mandiri yang tidak high class, tidak low class, yang middle, yang tengah-tengah, berapa sekarang dijual kalian? Enggak, ini di rumah Geraha Mandiri 500. Misalnya kita biar agak nyaman alam kuburnya, kita lihat yang 900 ya, 900 juta. Terus 900 juta dibagi 7.300.000, itu ketemunya 123 tahun. Jadi 20.000 sampai 123 tahun baru ketemu 900 juta.
baru dapat rumah yang harga 900 juta di alam kubur. Tapi itu logika saya, hitung-hitungan saya gitu. Dan hitung-hitungan kita lain dengan hitung-hitungan Allah. Kalau Allah itu yang penting infak, karena kemampuannya berbeda. Ada orang yang kaya, ada orang yang sedang-sedang, ada orang yang tidak mampu. Tapi meskipun tidak mampu, itu tetap terkena ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha dan seterusnya. Surat Ali Imran ayat 134. Jadi infak itu harus dilakukan meskipun tidak punya uang, meskipun mepet, baik dalam waktu lapang ataupun sempit. Terus kemarin saya sempat menghitung lagi, kalau tiap hari itu infaknya 50.000, wah berat ya 50.000. Itu sampai angka 900 juta, itu butuh waktu 50 tahun. Padahal umurnya bapak-bapak tidak sampai 50 tahun lagi, sudah mati. Ya tidak mendahului tapi dihitung. Bapak umur swidak ora mungkin tambah 50 tahun meneh. Mboten mendahului ning kira-kira belajar dari keumuman. Banyak orang yang mati sadurunge 100 tahun, nek jenengan nganti 100 tahun malah tak dongake gek ndang mati mawon. Mesake sing ngopeni. Dia mesake sing ngopeni, Pak. Ya, sekarang sudah siapa yang lebih dari 100 tahun siapa di yang daerah sekitar kita? Longko, ya ada paling 1-2 lah orang-orang lama. Longko. Ustadz Aris Munandar 51, Ustadz Muin 58 paling 59, Pak Badru 42, Ustadz Ayudin sekitar 70-an, Pak Sukino 72, Soimin wah lagi bocah wingi sore Soimin itu. Sama saya tua saya banget. Rata-rata tidak sampai 100 tahun, Pak, di tempat kita ini. Lah gitu. Terus jadi kalau kita mulai sekarang infak, astagfirullahaladzim ya Allah, kalau jadi wedi satu juga jadi takut Pak Rian dengan hitungan-hitungan saya sendiri. Kalau saya itu infak 50.000 sedino rutin istiqomah, mungkin ya seminggu 350.000. Kan hitung dino. Gitu. Sesasi pun 6 juta berarti. 6 yutonan sesasi. 350 ping 4 nggih. Berarti 1.400.000 sekitar niku. Nggih 1.500 lah. Wong enten sing dinane mboten 28 dina. Lah diinfake sebenarnya ya untuk orang yang kaya banget ndak masalah, kaya miliarder ndak masalah. Ning nek sing uripe sing mung ngepas-ngepas ngoten niku ya ngitung-ngitung meleh, mending nggo tuku beras ngoten lho. Nah, jadi memang nganu Allahu Akbar, aku kok jadi wedi banget ya. Waktunya kan mepet sekarang ini, sudah mepet, tinggal paling berapa tahun nanti meninggalnya. Saya aja sudah ngitung-ngitung, saya tuh enggak sampai 2070 Pak saya. Saya enggak sampai 2070. Saya kelahiran 1968, saya 1968. Berarti sampai 2068 itu sudah 100 tahun. 2070 berarti 102. Pun kayane mboten nganti semonten niku. Ya ada ayat ini. Ada orang yang menyesal ketika sudah masuk alam kubur dan minta dihidupkan kembali oleh Allah. Supaya apa? Supaya bersedekah gitu. Poin itu yang pertama, selesai yang pertama. Jadi yang pertama itu upaya-upaya untuk menyamankan alam kubur kita besok itu dengan cara sedekah. Dalilnya ini. Surat Al-Munafikun ayat yang ke-10 ini. Lalu yang kedua, tidak salah jam 5:30. Kita selesainya nanti jam 6 kurang seperempat ya. Nah, gitu. Yang kedua, itu masalah solih. Jadi ternyata orang yang diceritakan dalam surat Al-Munafikun ayat 10 itu ingin dibangunkan oleh Allah kembali, ingin dihidupkan kembali oleh Allah dan dikembalikan ke alam dunia, itu ternyata hanya ingin hanya ingin melakukan dua. Mboten nganu, ya Allah, aku mau dibangunkan kembali ke alam dunia. Lah kamu mau ngapain? Aku mau pergi ke Bali. Oh, enggak ada. Aku pengen pergi ke Milan. Aku pengen ke San Francisco. Oh, enggak ada. Hanya dua, aku ingin bisa bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang solih.
Kula mesake to, kula wingi khutbah Jumat iki di Tanjung Anom. Mak prenggeng sing krungu niku. Sing do kaget kabeh. Saya menyatakan gini, Bapak-bapak dan kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Saya bisa menunjukkan dalilnya bahwa Rasulullah Muhammad SAW tidak suka dengan orang yang mentato dan orang yang ditato. Wah, kaget kabeh kok kasing tatoan niku Tanjung Anom niku. Sing melu Jumatan wingi awan niku. Diskusi terbuka untuk diskusi setelah Jumatan. Jadi kalau saya usul, hilangkan tatomu. Wah, bingung no, ngilangi tato ora gampang kok. Dilaser ya angel, disetrika ya melonyoh. Melonyoh no. Ndak kuat disetrika itu. Panas sekali ya melonyoh. Meskipun dia akhirnya juga tahu bahwa di neraka lebih berat daripada disetrika. Ada jamaah pengajian saya melonyoh. Melonyoh itu ya berdarah-darah, neng hilang, neng membekas gitu loh. Saya bisa menunjukkan bapak-bapak. Jadi orang yang mentato dan yang ditato tidak disukai oleh Rasulullah, terutama yang perempuan. Yang perempuan lebih dijelaskan lagi dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya bisa menunjukkan tempatnya. Nanti kalau misalnya ini ada yang ikut saya pulang, saya menunjukkan di ringkasan Sahih Bukhari. Ada hadisnya bahwa orang yang mentato dan ditato itu tidak disukai oleh Rasulullah. Gitu. Apalagi mentato apa itu hewan, gambar orang gitu. Karena menggambar saja itu harus urusan biologi, urusan keilmuan mungkin dipersilakan. Tapi kalau menggambar untuk mengkultuskan itu tidak boleh. Kemarin jadi repot. Yuk kalau tambah sisan. Kemarin pas Jumatan kemarin saya ngomong mesake ta wonge. Tatoan kebak tatoane nganggo kaos, tulisannya kaos Pak Rian, tulisannya kaos I am going to hell. Tenan ulo ora ngapusi. Ora wong ngoten niku. Jadi kaos belakangnya bukan I go to hell, tapi I am going gitu loh. Kan present tense niku sedang. Jadi sedang, aku sedang menuju ke neraka itu. Gila atau orang itu? Hedian crazy, majnun, bahlul, bodoh wongnya itu. Biasanya orang-orang seperti itu tidak pinter, matematika radoyan itu, bodoh ya. Utak itu orang DDR, daya dong rendah, biasanya seperti itu. Nah pinter banget tidak berani dia berspekulasi seperti itu. Tenang saya lihat seperti itu. Terus saya pernah lihat, canom tulisannya ya Allah kasih panitia hari kiamat, hedian tau. Ya Allah, kan dia meremehkan Allah. Jadi tulisannya itu panitia hari kiamat. Berarti wong-wong sing do mlayu wabeh di hari kiamat hiruk pikuk, dia panitianya. Dia yang wah, ya Allah, bagian humas. Piye? Wedian itu wonge crazy, majnun, bahlul, goblok. Direkam loh ini loh. Tahu saya sadar saya, mesake wong gitu-gitu itu sesuk arep ngopo, itu umure padha dhewe, ndak solih orang yang semacam itu. Silakan lihat nanti YouTube-nya mau di-YouTube-kan sama Pak Rian. Ndak solih orang yang semacam itu. Saya langsung buat justifikasi ndak solih, meskipun mereka punya alasan. Aku kan ya salat, aku kan ya ning berusaha diilangi gitu. Mesake sing pun terlanjur mesake. Terlanjur gek wong ra duwe sisan. Repot to ditato ning ra duwe dit. Karena 1 senti itu 300.000. 1 senti pakai laser. 1 meter kan 3 yuta. Apa? 10 senti atau apa betul 1 senti itu 300.000 pakai laser ndak kroso. Nek 10 senti kan 1 yuta. Berapa pokoknya hitungannya? Itu saya nganti ngitung nek burine gambar Garuda gede gitu, itu ngedol omah ra ilang kok tatone kok. Esuk ben piye sing arep ning neraka kuwi? Sing arep ning akhirat piye sing mempertanggungjawabkan? Jelas sekali ya, saya bisa nunjukkan Rasulullah tidak suka dengan orang yang mentato dan yang ditato. Gitu. Mesake ndak solih gitu itu, orang-orang gitu itu. Meremehkan Allah, meremehkan Rasulullah. Wani. Nah, yang kedua itu ternyata
ketika kita meninggal, orang ini meninggal, yang diceritakan dalam surat Al-Munafiqun ini meninggal, lihat orang-orang yang tidak solih juga seperti itu, dan dia melihat orang yang solih juga. Wah, sing solih penak, sing solih penak. Wah, ngomong sama Allah, bangkitkan ya Allah, aku juga akan menjadi orang yang solih. Gitu. Nah, yang solih itu sebenarnya tidak hanya urusan tato. Yang solih itu adalah sebenarnya diringkes-ringkes, disingkat-singkat, diperes-peres, itu hanya ada dua. Satu, laksanakan perintah Allah maksimal, dan tinggalkan larangan Allah maksimal. Mentato itu larangan Allah. Larangan Allah. Aku tuh pernah nonton Mas Rian, lihat perempuan tato selangkangannya gini. Saya lihat selangkangannya itu. Wah, ibu-ibu udah nonton ini. Aku tak melu nonton. Jadi saya mau berangkat. Mboten gonceng, mboten kula liwat lo mlaku liwat tok. Jadi saya mau berangkat ke masjid, di salah satu masjid gitu aja ya, direkam tadi toh. Direkam, saya tidak menunjukkan, ke salah satu masjid, saya jalan kaki, terus di gang dekat masjid itu ada mbak-mbak yang duduk-duduk gitu pakai celana pendek, ternyata dekat selangkangannya itu ada tatonya itu loh. Ya di dalam meripat kok ya weruh lho. Mboten sempat ning weruh ngoten lho Pak, ning mboten ngingeti. Mboten memandang ning weruh ngoten lho. Lah kula gumun, mboten matke ya matke. Wae direkam lho niki lho, ora matke. Lah ngoten niku. Nanti nek Mas Rian kira-kira penasaran di mana masjidnya, tak tunjukkan setelah selesai pengajian. Jadi tidak masuk ke rekaman, tidak masuk ke rekaman ini. Gitu. Mesake wong ngoten-ngoten niku. Nah, sekarang kalau ada orang yang solih, ukurannya, parameternya adalah laksanakan perintah Allah maksimal dan tinggalkan larangan Allah maksimal. Kita ambil dua saja contohnya, tidak salah jam 5:30. Yang pertama, monggo untuk bapak-bapak, supaya kita tidak menyesal besok kalau sudah meninggal. Urusan sholat tahajud itu ada ayatnya. Urusan sholat tahajud itu ada ayatnya. Kalau yang ngasal Quran, ada yang ngasal silakan lihat sekarang. Sholat tahajud itu mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Quran. Sampai ada satu ayat khusus yang membicarakan tentang dianjurkannya, disangat anjurkannya melaksanakan sholat tahajud. Ayat itu ada dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayatnya ayat 79. Monggo kalau mau lihat ya. Ini dalam rangka solih tadi itu. Saya bacakan sekarang ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat. Fatahajjat kan salat tahajud. Fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Gitu ayatnya. Surat Al-Isra ayat yang ke-79. Artinya ngeten kurang lebihnya. Dan dari sebagian waktu malam sholat tahajudlah kamu sebagai amalan tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Berarti kalau kita sholat tahajud, insya Allah dengan izin Allah, kita dan orang yang sholat tahajud tadi itu akan diangkat oleh Allah ke tempat yang terpuji. Kalau tidak sholat tahajud, nah kemungkinannya wallahu a'lamu bishawab. Apakah betul-betul dihapus total 100%, ataukah masih ada kemungkinan dari sisi yang lain untuk mendapatkan tempat yang terpuji? Wallahu a'lamu bishawab. Tetapi kalau ada orang yang ajak istiqomah terus menerus continue tiap malam sholat tahajud, maka dia akan
ditempatkan, diangkat oleh Allah ke tempat yang terpuji. Ayatnya tadi itu. Supaya kita solih, ya mari tiap malam sholat tahajud. Untuk yang muda-muda, yang kira-kira kalau kebacut tidur tidak bisa bangun, ya sudah sholat tahajudnya sebelum tidur. Begitu sebelum tidur sholat tahajudnya. Syukur bisa seperti taraweh di bulan Ramadan 11 rakaat, 8 rakaatnya tahajudnya, 3 rakaatnya witir. Nah, tidak bisa ya 2 rakaat dan 1. Ini laksanakan tiap malam, every night bahasa Inggrisnya. Bahasa Arabnya fi kulli lailah, di tiap malam sholat tahajud. Karena ada ayatnya untuk menjaga kesolihan tadi itu. Contoh yang kedua, sudah sholat tahajud yang baca Quran. Kula ya gumun, di Solo ini banyak sing umur wis 50 tahun ora iso maca Quran. Lucu toh? Lah selama ini dia ngapain? Sake 50 tahun ora iso maca Quran. Atai. Loh, Quran ngomong tai. Ya Allah. Atai. Lukka manal hik. Quran yang ngomong warung hik barang hik. Nah, dia tidak bisa baca. Yang baca insya Allah akan beruntung yang bisa baca. Ngisi nau. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladulmun adzim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidaika ilayyal masir. Harus bisa baca Quran, harus bisa. Kembang belum meninggal. Saya sampai matur di pengajian yang lain, Mas Rian, kalau ada bapak dan ibu yang belum bisa baca Quran, sekarang pekerjaannya jahitnya dikurangi, belajar baca Quran. Yang pekerjaannya catering, bikin rotinya dikurangi jamnya, belajar baca Quran gitu. Mesake umur 50 tahun ra iso maca Quran, saru to. Lah selama ini ngapain dia? Gitu. Nah, itu 2 contoh itu. Contoh-contoh yang lain banyak lah. Tidak boleh gibah, tidak mudah marah, sama orang tua harus baik. Itu dalam rangka kesolihan seseorang. Orang itu harus solih. Ketika meninggal harus dalam keadaan solih. Nah, tidak dalam keadaan solih, hidupnya akan tidak nyaman. Dan itu ditunjukkan oleh ayat tadi. Dan dibangunkan itu tidak ingin pergi ke Milan tadi itu. Wah, apa tuku lunga ning Milan, arep lunga ning Bali, arep lunga ning Lombok, boten niku. Kenapa ingin dibangunkan, dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi di alam dunia? Hanya pengen 2 hal, ingin bersedekah dan ingin menjadi orang yang solih. Ibu-ibu, saya tak tanya, nek di Geraha Mandiri ini apa yuk ada sing neng-nengan dengan tetangganya? Tidak ada ya? Tidak ada. Perumahan apa ada nih perumahan? Ada ya Mas? Jangan tahu orangnya. Tahu tidak usah sebutkan, tapi tahu orangnya. Tapi tidak usah sebutkan ya. Dan tidak usah sebutkan rumahnya mana. Tapi tahu, jangan tahu. Itu tidak solih. Sakgang musuhnya telu ya repot. Itu mau belanja tidak jadi belanja. Mau belanja gitu itu, lihat mas-masnya yang jualan itu sudah dirubung sama ibu-ibu. Nyata salah satu ibu-ibu itu musuhnya. Jadi mau keluar, wah, Rasido. Suaminya sampai mengingatkan, ini apa toh mah? Wis menengok urusane wong wedok, masa aku yang melu-melu.
Ana apa to? Aku nengengan. Musuhku kayak gek belanja. Paling dulu kayak tak tunggu malah ya rampung. Sik, nunggu sik. Betul, yang satu udah pulang. Dia keluar lagi. Ganti yang lain, yang musuhnya. Kan musuhnya 3, satu gang. Tetanggane papat. Wong nggih lah to. Terus sing kene dhewe malah kondo kali sing tukang dodol niku. Mas, jangan kan dodol ten mriki. Nggih. Nika mangkir sani kilen nika. Kula nemang delok ini kok. Enten wong mlebu metu. Pundi ta, Bu? Nika jenengan tonton kulon mriki lho. Oh nggih, enten ibu mlebu metu. Lah ajeng napa? Niku ajeng blanja ten jenengan. Ajeng blanja ten jenengan ning Rawani. Lah kok bentukane ki napa? Ya enten kula. Kan kula musuhan karo dekne. Wah, berarti jenengan marake kula rugi no, Bu. Jenengan mboten rugi, Mas. Nika paling ajeng tuku loro, tahu karo kangkung. Bojone nika senengane tahu kali kangkung. Pun ngenten men jenengan mboten rugi, kangkunge jenengan kula tuku kabeh. Tahune jenengan kula tuku kabeh, nggon iki duwite. Mboten rugi to? Nek paling ajeng tuku kangkung kali tahu. Lah jenengan kok ngertos ta Bu ajeng tuku kangkung nika bojone senengane kangkung karo tahu. Jenengan ngerti nek bojone seneng. Ah bojone seneng karo kula kok. Lah jenengan napa nggih seneng karo bojone? Nggih, wadah to. Moto. Tapi graman diri kan ndak ada to. Pak Rian, look at me. Oke, look at me. Nggak ada tak Pak Rian? Oke, enten mboten. Mboten enten. Ndak solih yang semacam itu. Harus tanggane nyenengi, ndak solih. Wong ndek bojo kok terus menikah lagi siri. Bagi saya ndak solih. Bagi saya pun sasinten sing nikah siri kon mriki sakniki direkam lho niki lho. Nek sampai nikah siri sing bojone kedua orang akur karo bojo pertama itu ndak solih. Jadi yang suaminya itu ndak solih. Wis ndek bojo siji, ya kepengin ndek bojo meneh, ning dadak siri, ora dikenali karo mbok tuwane, itu ndak solih, jilumpet, ora seneng, saling bermusuhan kayak Tom and Jerry. Ndak solih itu, gitu. Apa enek mungkin nenek geraman dulu ora enek lanange ra payu kok ning kene gitu. Lah jadi kesolihan itu seperti itu. Ada yang musuhan berarti tidak solih. Ada juga yang astagfirullahaladzim ya Allah, penyakit masyarakat ini Bapak Ibu, diutang ora nyaur repot mulih tahun Ibu. Ya Allah, kan nganyelke ngoten lho. Utang takoni, nggo apa to nyilih dit? Pira nyilihe? Ya jane omong sithik Mas, lah pira? Hitung kita 500, nggo apa? Akeh kanggone aku akeh. Hitung kita 500 e akeh nggo apa? Iki nggo daftarke sekolah mlebu SMP. Kurangane semono kuwi. Balik kira. Insyaallah balikke. Tenan lho ya. Nyol. Ditung sik. Wis ya jangkep ya, tak catet ya, ayate kon nyatet. Ya catet. Tanda tangan nanti tanda tangan kertas loro, kowe nggo siji aku nggo siji. Itu sampai hari hajam ndak balikke ya. Sampai anaknya sekarang lulus SMA. Itu mau masuk SMP tadi itu. 6 tahun, hitung itu 500, orang balikke. Ndak solih kok. Terus satu ngerti wonge yo wangel tenan kok. Klambine apik larang, katoke larang, jame larang, sepatune larang. Iki uteke ning ndi lho. Kudune kan nyaur sik. Gitu. Kula heran, saya tuh heran sekali dan orang-orang yang model-model seperti itu. Kudune kan utangnya diprioritaskan, diutamakan, dirampungkan dulu. Anak-anake ya kopen, bojone ya ayu, sandangane ya larang, mas-masane akeh, Mas Hanif, Mas Rian, akeh. Itu ndak solih yang semacam itu. Pun ndak salah jam 5:30. Jadi yang pertama itu sedekah, yang kedua solih. Yang ketiga tak tutup ini ayat Qurannya tutup, klik sudah selesai. Yang ketiga adalah hadisnya. Nah ini hadisnya saya baca sekarang. Kacamata. Hadisnya begini Bapak Ibu. Ini kitab Riyadhus Shalihin.
Hadisnya saya ambilkan dari bab 51. Bab 51 itu judulnya berharap kepada Allah. Hadis nomor urut ke-19. Jadi nanti kalau Bapak Ibu memiliki kitab Riyadhus Shalihin di rumah, sampai di rumah ambil kitab Riyadhus Shalihinnya, dibuka daftar isi, diurutkan bab ke-51, judulnya berharap kepada Allah, halaman berapa dibuka, diurutkan hadis yang ke-19. Nanti akan bertemu seperti ini. Langsung terjemahannya. Oke Arabnya. Arabnya pendek kok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi, rawahu Muslim. Terjemahannya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang meninggal dunia kemudian jenazahnya disolati oleh 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah, maka Allah menerima syafaat dan doa mereka, doa orang yang sholat tadi itu terhadap orang yang meninggal dunia itu. Hadis riwayat Muslim. Saya ulang sekali lagi. Seorang muslim yang meninggal dunia kemudian jenazahnya disolati oleh 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah, maka Allah menerima syafaat dan doa mereka terhadap orang yang meninggal dunia itu. Hadis riwayat Muslim. Padahal dalam takbir yang ketiga dan keempat itu isinya doa semua. Takbir ketiga, Allahu Akbar, Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madholahu, dan seterusnya masih panjang. Itu kalau yang menyolatkan jenazah tersebut itu 40 orang dan tidak mempersekutukan Allah, maka doa orang-orang yang sholat jenazah tadi itu diterima oleh Allah untuk orang yang meninggal ini gitu. Nah, dari hadis ini ngeten pripun nggih Bapak-bapak, bagaimana caranya supaya pas kita meninggal itu nek iso sing nyolati akeh ngoten lho. Jadi ada pengumuman, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Ini rumahnya mana? Ini. Ya Allah, salatkan. Wah, udah berbondong-bondong datang ke layatan, ke takziahan, menyolatkan jenazahnya itu. Dan kemarin ada yang tanya jamaah yang tanya, Pak Hanif, kalau umpamanya loh Pak Hanif, rumahnya sempit, lalu jenazah ditempatkan di tempat yang sempit, sehingga yang menyolatkan tidak bisa 40, gimana caranya? Ya insya Allah enggak apa-apa, jadi 10 dulu, terus 10 dulu, yang penting harus bisa memenuhi 40 gitu. Ada orang lagi yang bertanya, Pak Hanif, kalau meninggalnya jenazahnya enggak ada gimana? Pripun maksudnya ini? Enggak, tapi jenazahnya enggak ada. Loh, meledak, pesawatnya meledak di laut. Sriwijaya Air 610 terbang ketinggian sekian ribu kaki, mesinnya rusak. Udah, pilot tahu gak rusak, tahu dia akan mati. Kesadaran penuh diarahkan ke laut. Nah, darat kan tambah remuk, laut bae. Wah, udah, Allah Akbar, ya Allah, ada apa ini? Ya Allah, Allah Akbar, Allah. Hirup pikuk dalam pesawat itu. Wah, sudah duar pecah pesawatnya. 162 penumpang mati semua, tidak ada yang tidak mati, semua mati. Dan pating pertil, jarinya ucul, mripate ucul,
kepalanya terbelah menjadi 8, ya masuk ke laut semua, dan lautnya tidak lama kemudian air yang tadinya jernih berubah jadi merah gitu. Itu kan tidak sempat ada jenazahnya, kan akhirnya terus sholat gaib. Nah, sholat gaib itu ya Allah harus mencapai 40. Yang mengusahakan saudara-saudaranya kirim di medsos, Bapak Ibu mohon kiranya berkenan menyolatkan jenazah saudara saya dengan menggunakan cara sholat gaib untuk saudara saya yang sudah meninggal di penerbangan 610 Sriwijaya Air. Tolong sebanyak-banyaknya supaya ngoyak 40. Tidak mesti loh, orang mati itu tidak mesti loh. Makanya harus berdoa terus semoga bisa memenuhi kuota ini 40 ini. Gitu. Ada ini sini dekat sini kok. Itu yang meninggal tapi tidak ada yang nyolatkan. Kok iso? Kula ya gumun, kok iso kula ya gumun. Jadi gini kisahnya, saya pernah cerita di sini toh. Jadi ada orang laki-laki meninggal. Hari Rabu meninggalnya. Sudah dikubur. Terus hari Jumatnya, kan berarti Rabu, Kamis, Jumat, 2 hari setelah itu saya ketemu dengan jamaah pengajian di masjid itu. Terus saya tanya, Bapak dan Ibu, mohon maaf, apakah ada di antara Bapak dan Ibu yang belum menyolatkan jenazah yang kemarin meninggal hari Rabu? Kalau ada, tolong nanti setelah sholat isya bersama-sama saya sholat jenazah gaib, ya. Setelah sholat isya nanti saya ngimami sholat isya, salam, Bapak Ibu berdiri lagi untuk menyolatkan sholat gaib. Mencari mamahnya? Enggak. Anggota MB. Ya cuma rewel gitu ya. Terus setelah saya tanya, ada di antara Bapak dan Ibu yang belum menyolatkan? Ternyata semua angkat tangan semua. Saya belum. Loh, ya Allah, Bapak Ibu, itu kan jamaah kita di sini. Jadi jamaah masjid kita, jamaah pengajian kita. Lah Bapak Ibu belum menyolatkan? Belum Pak Hanif. Kok iso? Lah kemarin melayat enggak? Ya melayat. Aku enggak menyolatkan. Wah Pak Hanif enggak tahu kisahnya. Lah gimana kisahnya? Nah, ada salah satu yang cerita. Jadi ini kisah berbingkai. Ceritanya dalam cerita. Ada jamaah akhirnya terus angkat bicara, Pak Hanif, kami kemarin bingung, kami ya melayat sih, jadi sudah meninggalnya di rumah sakit kasih ibu. Lah ketika meninggal itu terjadi perebutan Bu, antara Mbok Nom karo Mbok Tuwo. Mbok Nom itu orang yang berjasa terhadap laki-laki ini, yang mengajak laki-laki yang meninggal ini pengajian, mengajak sholat sampai ke Mekah berumroh dengan istri yang kedua ini, gitu. Nah, ketika meninggal, pokoknya jadi baik, Islamnya jadi baik karena qadarullah, karena diajak oleh istri yang kedua. Nah, terus ketika meninggal dikasih ibu itu terjadi perebutan antara Mbok Nom karo Mbok Tuwo. Go mulih nggonku, ora iso, go mulih nggonku. Akhirnya Mbok Tuwo sing menang. Nah, Mbok Tuwo menang, jenazahnya dibawa ke rumah Mbok Tuwo. Dan ternyata Mbok Tuwonya tidak usah dilihatkan ya. Tidak usah dilihatkan di recordingnya tidak usah. Ini tetap kita. Wah ya, di HP-nya. Oh, tidak kelihatan ya. Jadi jenazahnya tidak dimandiin, tidak dikafani, dasi, jas, celananya baru, sepatu baru, masukkan terbelah. Lah melayat ya melayat, tapi gimana mau nyolatkan di tempat orang non muslim? Bingung akhirnya jenazah diangkat mau dimakamkan, ya bingung mereka jamaah pengajian ini bingung mau nyolatkan gimana. Udah diem ya sudah, tidak jadi menyolatkan, dananya pulang. Sampai hari Jumat saya tanya itu, oh gitu ya,
berarti dia belum disucikan ya ketika padahal kon ngeduk loh. Ada hadis yang menyatakan boleh membongkar kuburan kalau memang dia lupa belum disucikan untuk disolatkan. Ya bingung saat ini bingung bapak-bapak. Ning akhirnya dalam kebingungan itu pun pokoknya dhewe kan mboten mungkin bongkar. Terus pun pripun carane pun nggih sepakat nggih bar salat Isya langsung nyolatkan jenazah untuk beliau. Ya terus setelah salam saya berdiri lagi, monggo Bapak Ibu kita sholat jenazah untuk saudara kita yang meninggal Rebu kemarin. Belum disucikan itu Pak Hanif, lah gimana lagi? Akhirnya kami menyolatkan jenazah beliau. Jamaah pun pengajian ngoten niki yo. Ning sing nggawa bojo sing kedua. Ada yang meninggal seperti itu. Jadi warna-warna ndak boleh umuk. Umuk itu ndak boleh. Umuk itu apa Mas Rian? Ndak tahu. Umuk itu sombong, percaya diri, confident. Wah, nek aku sing mati, wah besok Solo nyolatke aku. Oh, belum tentu. Tapi memang banyak sih ya, seperti Aris Munandar itu ribuan, saya tahu. Di Masjid Iska itu saya datang kemarin jam 10:30. Jenazahnya baru saja datang. Wah, yang nyolatkan udah nunggu banyak sekali. Terus saya nyolatkan jenazah beliau, terus saya ketemu Rosid Ridho. Rosid Ridho itu teman sekelasnya Ustadz Aris Munandar ketika di Pondok Meruki. Jadi Ustadz Aris Munandar itu adik kelas saya 4 tahun. 4 tahun adik kelas saya. Saya ketemu Ridho. Ridho karo sapa? Ridho itu yang punya rumah sakit Amal Sahabat di Slogohimo itu. Karo sapa? Aku karo bojoku, Mas. Lah, engko kowe ning pemakaman ora? Oh, ono. Nggo mobil to ora iso, kebak wong ora iso. Lah masane aku nggo motor. Wis kowe karo aku wae, gonceng aku. Lah bojoku tinggal ning mobil no. Akhirnya terus isinya ditinggal di mobil, terus Ridho tuh gonceng saya kembalikan ke situ lagi, baru pulang ke Wonogiri sama istrinya. Itu yang nyolatkan ribuan Pak. Ustadz Aris Munandar itu ribuan. Ustadz Muin, walalala, nganti nutup jalan. Jadi Ustadz Muin itu sholat jenazahnya tidak di masjid, tapi di jalan raya. Di jalan raya, jadi yang dari arah utara sana masuk Purbayan tutup, sementara ditutup untuk keperluan sholat jenazah. Dari selatan dekat rel spur Mayang itu tutup sudah. Jadi ke utara udah tidak bisa mobil-mobil sementara tidak bisa, ditutup sementara untuk sholat jenazah itu. Ribuan yang nyolatkan, emang 40 ini. Kan insya Allah bisa rakitan sing siji loro nek sing sirik nang ya 40 kan ya ora sirik. Pak Sukino banyak ribuan, Ustadz Wahyudin ribuan, Ustadz Abdullah Sungkar saya tahu ribuan. Meninggal di Klaten, meninggalnya di Bogor, dibawa ke Klaten. Terus seperti Rioni, ada yang meninggal kok ya malah kayak Rioni, ngumpuli Rioni, tuh kok kabeh, weh anakmu piro, kok mau saiki ning ndi? Padahal layat itu, layat, wah anakmu saiki ning ndi, bojomu piro? Bojoku siji. Nah, jadi ada 3 hal, sudah selesai pengajiannya selesai. Jadi ada 3 hal yang bisa kita persiapkan dan real, konkret, real, bisa terukur, bisa menggunakan parameter terukur. 1, sedekah. 2, solih, menjadi orang yang solih. 3, berupaya piye carane pas awake dhewe niku dipanggil oleh Allah kita meninggal, piye carane supaya yang menyolatkan itu bisa 40 orang lebih dan tidak syirik. Karena apa? Kalau 40 orang yang tidak syirik, maka doa orang yang sholat itu diterima oleh Allah untuk kita yang meninggal itu. Jadi demikian Bapak Ibu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaat dari pengajian pagi hari ini. Ada kekurangan, ada kekhilafan, ada tutur kata yang kurang berkenan yang saya ucapkan, betul-betul mohon maaf. Dan akhirnya marilah kita tutup bersama pertemuan kita pagi hari ini dengan melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.